Ya, yang jelas dari informasi yang saya dapatkan, saat ini kan sudah diperiksa sekitar 40 ya, termasuk 16 saksi ahli. Kemudian juga dari keterangan-keterangan mereka itu tentunya penyidik sudah memiliki satu keterangan ataupun keyakinan bahwa telah memenuhi unsur pasal 156 ayat A, ya, yaitu penistaan agama. Kemudian tentunya dengan dipanggilnya Saudara Panji Gumilang hari ini, itu akan dicocokkan kaitannya terhadap keterangan saksi tersebut yang tentunya sudah dapat dikatakan memenuhi unsur ya 156A. Apakah memang yang bersangkutan akan ditetapkan sebagai tersangka atau tidak? Tapi kalau menurut keyakinan saya, penyidik mereka sudah memiliki keyakinan bahwa unsur-unsur daripada pasal 156 AA itu adalah sudah bisa terpenuhi. Tuntutan terhadap Wakil Ketua MUI, Pak Gubernur Ridwan Kamil itu pun tentunya harus dikaji dan tidak akan mempengaruhi sama sekali untuk masalah penyidikan untuk kasus penistaan agama ini. Panji Gumilang kan juga menyatakan dirinya telah dirugikan secara material dan imaterial gitu ya. Secara material dia menggugat saya Rp1 dan kemudian secara imaterial karena nama baiknya sudah dirusak begitu kata beliau ya. Dia minta diganti rugi berapa 1 triliun ya. Mungkin barangkali para pengacara saya juga menganggap ini telah perusakan, sasarannya perusakan terhadap nama baik saya gitu, baik sebagai pimpinan di Majelis Ulama Indonesia ataupun di pimpinan pusat Muhammadiyah ya. Mungkin juga beliau menganggap ya ini perlu dilakukan penuntutan balik gitu kan ya. Ya oleh karena itu menurut saya persoalan ini bisa berpanjang, direntang bisa panjang, dipotong bisa pendek ya. Ya bagi saya tergantung dan saya siap untuk menghadapi ya, mau diperpendek silakan, mau diperpanjang silakan. Saya siap secara pribadi ya, saya siap untuk menempuh itu. Ada banyak hal ya yang berkaitan dengan aspek keperdataan yang menyangkut marwah dari Majelis Ulama Indonesia ya. Pertama dikatakan bahwa Majelis Ulama Indonesia itu sebagai sarang teroris ya. Kemudian juga tempat rampok dan lain-lain yang tentu saja ini tidak patut disampaikan, yang menyatakan bahwa Majelis Ulama Indonesia itu sarang teroris dan tempat perampok, dan ini tentu sangat melukai perasaan dari kami sebagai pengurus Majelis Ulama Indonesia, karena beliau memulai menggugat pengurus kami yaitu Buya Anwar Abbas dan kami dilibatkan sebagai turut tergugat. Tentu saja kami punya hak untuk membela kepentingan hukum dari Pak Anwar Abbas dan kami sendiri sebagai pengurus Majelis Ulama Indonesia yang harus menyampaikan bahwa di MUI tidak ada teroris. Di MUI adalah orang-orang yang ulama yang menegakkan prinsip-prinsip Islam wasyatiyah, Islam yang damai, yang rahmah. Jadi tidak pernah ada, jangankan teroris ya, pemahaman yang menyimpang saja kami akan lakukan tindakan untuk menyadarkan, termasuk kepada Panji Gumilang. Panji Gumilang berulang kali menyebutkan MUI sarang teroris. Panji Gumilang menantang apakah MUI bisa membantah perkataan ini. Panji Gumilang mengatakan, sudah banyak sekali teroris yang ditangkap oleh Densus adalah anggota atau bagian daripada MUI. Kesal Al-Zaitun dituding sesat oleh MUI, Panji Gumilang mengatakan ormas MUI harus dibubarkan. Banyak teroris di tubuh MUI, begitu kata Panji Gumilang. Faktanya sudah banyak yang tertangkap. Panji Gumilang mengatakan, apakah perkataan Panji ini bisa dibantah oleh MUI, bahwa memang MUI adalah sarang teroris, karena sudah banyak bukti anggota MUI yang ditangkap karena masalah teroris. Menanggapi hal tersebut, Waketum MUI, Anwar Abbas, bahkan pihaknya tidak masalahkan jika MUI dituduh seperti itu. Ia memang mengharapkan masalah ini dibawa ke ranah hukum, sehingga nantinya fakta di pengadilan yang akan membuktikan. Beberapa waktu yang lalu, publik juga meminta untuk supaya MUI dibubarkan, karena Komisi Fatwa daripada MUI merupakan terduga teroris. Sontak, Anwar Abbas pun mengatakan, jika MUI dibubarkan, maka Indonesia juga harus dibubarkan. Begitu kata Anwar Abbas.
Jika kalian setuju dengan Panji Gumilang yang mengatakan bahwa Ormas MUI merupakan sarang teroris, ayo like video ini sekarang juga. Jumlah like menunjukkan kalian setuju dan mendukung Panji Gumilang mengatakan Ormas MUI merupakan sarang teroris. Dan apakah kalian setuju Ormas MUI pantas untuk dibubarkan? Sumbernya atau dalang dibalik pelarangan pendirian rumah ibadah adalah MUI. MUI membuat surat yang mana melarang sebenarnya pendirian ibadah ini. Majelis Ulama itu nggak ada orang pinter. Semua bodoh-bodoh itu. Dari segi apa bodohnya? Loh, mereka itu tahu cuma mungkin ya hukum, terus itu administrasi dan lain-lain. Tapi kalau ilmu kehidupan itu nggak paham itu udah. Justru yang ada teroris itu di Majelis Ulama. Itu jangan dibuang, jangan ditipu. Masa masyarakat Indonesia mau ditipu? Teroris di pusat dan di daerah. Jumlahnya sudah mencukupi bahwa itu banyak. Saya berpesan, bangsa Indonesia seluruhnya jangan terprovokasi oleh sikap Majelis Ulama yang tidak berakhlak. Hidup ini mesti kita jangan balik lagi ke zamannya abad ke-6 ke-7 gitu loh. Itu atau goblok atau sinting gitu, saya juga nggak tahu. TV itu dikatakan para ulama haram. Maka usulan ana kepada antum-antum yang punya TV, buang tuh TV, bahaya. Bagaimana hukumnya musik dulu kan? Saya katakan haram. Surah 26 ayat 31 ayat 6 dulu kan udah dibacakan. Dari mana musik itu? Dari gereja. Musik bagian ibadah Kristen. Makanya sekarang mereka nyanyi, Pak. Haleluya, puji Tuhan. Sorga. Kapan musik masuk Islam? Pernah nggak musik mualaf? Itu permainan setan. Jual beli musik haram, duitnya haram. Jual beli alat musik, gitar, piano haram, duitnya haram. Penyanyi dapat duit dari nyanyian haram karena Allah mengharamkan nyanyian musik. Setan masuk lewat musik, maka lagu yang selalu kita dengar itu akan terngiang-ngiang terus di telinga. Pas kita mau tidur datang dia. Lagu terngiang-ngiang. Maka jangan dengarkan musik. Karena negara tidak adil, maka boleh mencuri listrik negara. Karena negara tidak adil, maka boleh mencuri air negara. Perlu dijelaskan bahwa air dan listrik bukan punya negara. Itulah yang ditempelkan salib di belakang ambulan. Kalau masjid kita punya ambulan, balik dari sini ambil pilok. Pilok itu lambang yang ada di ambulan, ganti dengan bulan sabit. Orang kafir itu di neraka. Yang dimaksud patung Yesus Kristus, patung Brahma, Hindu Siwa, patung semua patung itu jadi bahan bakar api neraka. Nanti membakar orang yang menggambar. Apakah ini adalah Tuhan, Bapak sekalian? Tidak, ini bukan Tuhan. Kalau dia punya tangan kayak manusia, tangannya 4. Kalau gitu kalau ada barangnya 8 gimana? Tambah lagi tangannya. Apakah ini adalah Tuhan, Bapak sekalian? Kalau ada yang bilang ini adalah Tuhan, tanya Tuhannya yang mana? Yang kiri atau yang kanan? Dia ketawa terus dan dia sejahtera karena itu dia makan terus seluruhnya. Agama Kristen Tuhannya sudah mati di kayu salib. Ka'bah itu apa? Ka'bah patung, tembok. Kesibukan para lelaki yang masuk surga di surga adalah memecah perawan istri-istrinya. Perawan terus. Mereka menyatakan bahwasanya kesibukan penduduk surga itu memecahkan keperawanan para bidadari. Ternyata ini kesibukan mereka. Bagaimana mereka tidak sibuk? Sementara bidadari yang Allah siapkan bagi mereka sangat luar biasa, indah, cantik dan moleknya. Salah satu nikmat yang ada dalam surga adalah pesta seks. Minta maaf, karena inilah yang kita tahan-tahan di dunia. Saya bukan mengatakan Bible Kristen fiksi. Bible Kristen itu palsu. Biar jenderal 100 bintang. Kalau kafir kau ke neraka. Tidak ada urusan. Pancasila Soekarno, ketuhanan ada di pantat. Anak Tuhan dari mana? Kalau Yesus anak Tuhan, bidangnya siapa? Besok di seluruh wilayah Indonesia kami katakan dalam... Bagaimana dalam agama Islam seorang muslim karena jabatannya dia memberi izin berdirinya rumah ibadah seperti kelenteng, gereja, dia dapat dosa jariah mengalir terus.
sampai hari kiamat. Setiap berbunyi teng teng, bisa dibelangkung malaikat, teng kelompang, teng kelompang, teng kelompang, teng kelompang. Rasakanlah tuh, rasakan. Karena di salib itu ada jin kafir, karena di salib itu ada jin kafir, karena di salib itu ada jin kafir. Haleluya. Kepalanya ke kiri apa ke kanan? Kepalanya ke kiri apa ke kanan? Tetap percaya salib itu lambang mulia, bukan jin. Kok ketawa? Aku nggak nyindir siapa-siapa. Ya, yang jelas dari informasi yang saya dapatkan, saat ini kan sudah diperiksa sekitar 40 ya, termasuk 16 saksi ahli. Kemudian juga dari keterangan-keterangan mereka itu tentunya penyidik sudah memiliki satu keterangan ataupun keyakinan bahwa telah memenuhi unsur pasal 156 ayat A, ya, yaitu penistaan agama. Kemudian tentunya dengan dipanggilnya Saudara Panji Gumilang hari ini, itu akan dicocokkan kaitannya terhadap keterangan saksi tersebut yang tentunya sudah dapat dikatakan memenuhi unsur ya 156A. Jadi di sini memang peneta Saudara Panji Gumilang juga memiliki hak untuk ingkar ya atau tidak mengakui, tapi kan bagaimanapun penyidik sudah mempunyai satu keyakinan sehingga kalau sekian banyak diperiksa termasuk saksi ahli dan saya sendiri juga akan mengikuti video-videonya, jadi saya kira mungkin pada akhirnya akan berujung kepada penetapan tersangka. Tapi kan tadi yang bersangkutan diperiksa dulu kesehatannya sehingga dokter menyatakan bahwa layak untuk diperiksa. Nah tentunya ini akan ada pemeriksaan yang menurut saya mungkin hari ini akan memakan waktu cukup lama sehingga apakah yang bersangkutan akan ditetapkan sebagai tersangka. Saya berpendapat atau lazimnya ya sekian banyak orang yang sudah diperiksa, kemudian juga ada bukti-bukti yang dari bukti-bukti forensik, kemudian ahli agama. Saya kira ini tinggal menunggu waktu hari ini saja apakah memang yang bersangkutan akan ditetapkan sebagai tersangka atau tidak. Tapi kalau menurut keyakinan saya, penyidik mereka sudah memiliki keyakinan bahwa unsur-unsur daripada pasal 156 AA itu adalah sudah bisa terpenuhi. Kan selama ini pemeriksaan saksi itu mengumpulkan data-data, mengumpulkan fakta-fakta yang bisa memenuhi unsur pasal 156A. Nah, kemudian sekarang dikonfrontir yang bersangkutan, dan kita juga jangan lupa bahwa setiap orang yang diperiksa, terlapor atau terperiksa memiliki hak ingkar, yaitu dilindungi oleh undang-undang. Tapi kan penyidik tidak melihat dari situ. Tentunya kita hanya melihat bahwa keterangan tersangka itu bukan merupakan alat bukti yang mutlak ya. Jadi sini yang paling mutlak adalah yang tidak terbantahkan seperti misalnya dari hasil daripada lapor ya. Kemudian juga dari keterangan-keterangan ahli-ahli ya, saksi ahli. Itu adalah keterangan yang tidak terbantahkan. Kalau seorang saksi pasti dia akan menceritakan apa yang diketahui, dilihat dan dirasakan. Dan kalau seorang tersangka dia bisa saja mempunyai hak ingkar agar dia bisa diringankan atau bahkan tidak dinyatakan tidak terlibat dengan sangkaan yang dituduhkan kepada yang bersangkutan. Pada saat itu kan kebetulan yang menangani saya, ya saat saya menjadi Kabar Reskrim yang melanjutkan dari Pak Susno. Itu kasusnya berbeda karena waktu itu adalah pemalsuan ya, pemalsuan dari Yayasan Pesantren Indonesia, kemudian sampai memenuhi unsur dan divonis yang bersangkutan kalau tidak salah 10 bulan ya, 10 bulan. Tentunya ini kan beda lagi kasusnya. Kalau dulu kan pemalsuan, kalau sekarang adalah penistaan. Kemudian kalau dikaitkan dengan masalah tindak pidana pencucian uang, tentunya yang predikat crime-nya akan bisa dikenakan adalah terkait dengan masalah penipuan, pemalsuan, penggelapan maupun pemerasan. Jadi kita tentunya menunggu bagaimana penyidik akan mendalami tindak pidana lain yang terkait dalam kasus penanganan kasus yang saat ini menyangkut Al-Zaitun. Jadi memang kita menggunakan di situ menggunakan ahli agama, Mbak ya. Dalam agama itu kan ada namanya fikih, ada namanya akidah. Kalau akidah ini kan norma-norma yang memang sifatnya absolut mutlak. Seperti contohnya agama Al-Quran. Al-Quran itu adalah kitab suci ya. Kitab suci yang tentunya tidak bisa dikatakan bahwa kitab suci itu adalah merupakan sesuatu yang secara normatif kan itu kan merupakan
firman Allah ya, Tuhan. Tapi dikatakan itu adalah karangan ataupun daripada Nabi Muhammad SAW. Tentu itu sudah satu hal yang sangat bertentangan, karena memang nilai absolut daripada agama itu atau surat kitab suci itu kan ada. Tapi kalau cara bagaimana beribadah kemudian itu kan bisa ditafsirkan, dan itu tentunya sifatnya adalah subjektif ya. Saya kira mungkin yang digunakan di sini adalah yang memiliki nilai absolut ya, seperti Al-Quran, kemudian yang lain-lain yang mungkin tentunya penyidik sudah memiliki keterangan dari para saksi, termasuk saksi ahli, dan itu dikuatkan dengan hasil lapor ya. Lapor itu adalah sesuatu fakta yang tidak terbantahkan. Saya kira itu yang akan menguatkan seseorang itu bisa ditetapkan sebagai tersangka, meskipun dia memiliki hak ingkar ya. Tuntutan terhadap Wakil Ketua MUI, Pak Gubernur Ridwan Kamil itu pun tentunya harus dikaji dan tidak akan mempengaruhi sama sekali untuk masalah penyidikan untuk kasus penistaan agama ini. Panji Gumilang kan juga menyatakan dirinya telah dirugikan secara material dan imaterial gitu ya. Secara material dia menggugat saya Rp1 dan kemudian secara imaterial karena nama baiknya sudah dirusak begitu kata beliau ya. Dia minta diganti rugi berapa 1 triliun ya. Mungkin barangkali para pengacara saya juga menganggap ini telah perusakan, pasalnya perusakan terhadap nama baik saya gitu, baik sebagai pimpinan di Majelis Ulama Indonesia ataupun di pimpinan pusat Muhammadiyah ya. Mungkin juga beliau menganggap ya ini perlu dilakukan penuntutan balik gitu kan ya. Ya oleh karena itu menurut saya persoalan ini bisa berpanjang banget. Direntang bisa panjang, dipotong bisa pendek ya. Ya bagi saya tergantung, dan saya siap untuk menghadapi ya. Mau diperpendek silakan, mau diperpanjang silakan. Saya siap secara pribadi ya, saya siap untuk menempuh itu. Dan kalau seandainya kata pengacara saya menggugat balik ya silakan. Saya berikan kuasa kepada mereka untuk melaksanakan tugas ini gitu, penyelesaian masalah ini. Ini kebetulan orang Minangkabau ya. Di situ ada filosofi begini. Direntang bisa panjang, dipotong bisa pendek ya. Tinggal sekarang memilih. Saudara Panji bilang akan memilih memperpendek atau memperpanjang. Kalau dia pilih memperpendek, saya terima. Kalau dia pilih memperpanjang, ya saya hadapin. Tidak masalah itu bagi saya ya. Sebagai orang yang sudah sama-sama berumur dengan beliau ya bagus juga lah mungkin barangkali sebagai pelajaran bagi bangsa ini ya. Bagi saya ya mungkin barangkali ya kalau seandainya beliau ingin berterusan memperpanjang ya silakan, saya siap hadapi. Ingin juga memperpendek, saya juga siap untuk menerima tawaran itu gitu. Ya kalau bagi saya tidak terlalu bermasalah ya. Kan ini asal muasalnya kan adalah ada TikTok ya yang menyatakan bahwa ya saya komunis kan begitu kata Pak Panji Gumilang dalam TikTok tersebut gitu kan ya. Itu juga sudah ada beberapa media yang menyiarkan dan memberitakan gitu kan. Dan pada hari Rabu tanggal 16 Juni saya diwawancarai pagi ya. Itu siangnya saya lihat banyak sekali itu yang menyatakan bahwa Panji Gumilang menyatakan saya komunis gitu kan, dan itu tidak merujuk kepada saya tampaknya. Kalau saya baca gitu itu tidak ada yang merujuk ke saya, ke ucapan saya. Jadi mereka mengakses dan merujuk kepada TikTok yang banyak beredar. Kalau ada orang di negeri ini yang dia itu adalah pemimpin menyatakan dia adalah pahamnya komunisme dan ideologi adalah komunisme, pertanyaan saya sesuai nggak itu dengan ketentuan yang ada dalam falsafah bangsa kita, yaitu Pancasila dan Undang-Undang kan tidak sesuai kan? Sesuai nggak itu dengan hukum dasar yang berlaku di negeri ini? Ya kan tidak sesuai kan? Apalagi di dalam pasal 29 ayat 1 dinyatakan bahwa negara berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa kan gitu ya. Jadi berarti ya bagi saya kalau seandainya benar saudara Panji Gumilang menyatakan dia komunis ya, ya berarti ya paham dan ideologi beliau ya nggak sesuai dengan paham dan ideologi yang harus dimiliki oleh bangsa Indonesia gitu kan. Itu banyak sekali teman-teman saya yang bilang ini bagaimana nih Pak Nirabas, ini kok Pak Panji Gumilang ini terus sekali mengucapkan kata-kata kontroversial apa? Saya bilang contohnya, ya beliau menyatakan saya komunis gitu kan. Ya sebagai orang yang
ya Pancasila tentu saja saya terus terang harus bersikap ya. Kalau ada orang di negeri ini yang menyatakan dia komunis ya, apalagi dia seorang pemimpin gitu ya, tentu saja ya faham dia adalah komunisme dan ideologi dia adalah komunisme. Bila ada pihak-pihak yang berusaha untuk merubah bentuk negara ini, kemudian juga mengganti falsafah bangsa ini, atau mengganti undang-undang dasar yang ada di negeri, ya saya terus terang saja secara pribadi ya tidak bisa terima gitu ya. Saya secara pribadi akan tolak gitu, karena bagi saya, dalam pandangan saya pribadi ya, bila falsafah bangsa kita ini sudah kita ganti dengan falsafah yang lain, maka tunggulah ya, negerinya akan hancur dan akan porak-poranda. Pertanyaannya, mau nggak saya negeri porak-poranda? Ya tidak mau dong saya. Oleh itu kalau ada orang negeri ini yang mengembangkan paham dan ideologi yang tidak sesuai dengan Pancasila, ya menurut saya ya harus dipersoalkan gitu ya, harus dihentikan. Apalagi misalkan ya ingin membuat negara gitu ya, negara Islam Indonesia ya. Ya terus terang bagi saya ya sesuai dengan sikap dan pandangan dari Majelis Ulama Indonesia yang memandang negeri sebagai Darul Miftak ya, itu sebuah negeri yang kita bangun atas dasar kesepakatan. Kita sudah sepakat bahwa bentuk negara kita adalah republik ya, kemudian falsafah bangsa kita adalah Pancasila, dan hukum dasar kita adalah Undang-Undang 45. Jumpa lagi dengan saya di channel Jonas Leong. Sebelum kita membahas tentang Panji Gumilang yang mengatakan bahwa MUI merupakan sarang teroris dan mengatakan bahwa MUI pantas untuk dibubarkan, terima kasih banyak buat kalian yang sudah like dan subscribe di channel Jonas Leong. Jika kalian setuju dengan perkataan Panji Gumilang yang mengatakan bahwa Ormas MUI merupakan sarang teroris dan mengatakan Ormas MUI pantas untuk dibubarkan, ayo like video ini. Jumlah like menunjukkan dukungan kalian terhadap Panji Gumilang yang mengatakan bahwa MUI merupakan sarang teroris dan pantas untuk dibubarkan. Panji Gumilang berulang kali menyebutkan MUI sarang teroris. Panji Gumilang menantang apakah MUI bisa membantah perkataan ini. Panji Gumilang mengatakan, sudah banyak sekali teroris yang ditangkap oleh Densus adalah anggota atau bagian daripada MUI. Kesal Al-Zaitun dituding sesat oleh MUI, Panji Gumilang mengatakan Ormas MUI harus dibubarkan. Pimpinan Pondok Pesantren Al-Zaitun Panji Gumilang kembali membuat pernyataan kontroversial. Ia membuka genderang perang dengan Majelis Ulama Indonesia dengan menyebut lembaga tersebut sarang teroris. Dan Majelis Ulama Indonesia, kata Panji Gumilang, harus dibubarkan. Panji Gumilang mengatakan MUI bukan merupakan dugaan sarang teroris, tapi faktanya memang MUI adalah sarang teroris, begitu kata Panji Gumilang. Ia juga tidak terima jika kasus teroris anggota MUI itu hanya disebut sebagai segelintir, tapi dia mengatakan ada banyak sekali kasus teroris dari anggota MUI. Tak hanya itu, Panji Gumilang juga menyebutkan bahwa lembaga yang menganggap dirinya unggul itu bahkan ditemukan teroris. Bahkan bukan hanya satu, tapi banyak. Banyak teroris di tubuh MUI, begitu kata Panji Gumilang. Faktanya sudah banyak yang tertangkap. Ketika ditanyakan mengapa secara terang-terangan berani mengemukakan pendapat tersebut di muka publik, Panji Gumilang mengatakan memang harus disampaikan karena Ormas MUI lebih dulu menyerang Al-Zaitun. MUI hanyalah sekedar ormas. Ia juga menambahkan bahwa kumpulan teroris itu bukan berada di Al-Zaitun, melainkan di MUI, yang memang sudah terbukti oknum yang ditangkap dan dinyatakan sebagai teroris oleh Densus. Panji Gumilang mengatakan apakah perkataan Panji ini bisa dibantah oleh MUI, bahwa memang MUI adalah sarang teroris karena sudah banyak bukti anggota MUI yang ditangkap karena masalah teroris. Sebelumnya diberitakan MUI merekomendasikan pendiri Pondok Pesantren Al-Zaitun Panji Gumilang diproses secara hukum pidana. MUI menyebutkan dugaan penyimpangan yang terjadi di lingkungan Al-Zaitun berpotensi menjadi pidana karena
membuat keresahan. Sejumlah bantahan dilakukan oleh pimpinan Pondok Pesantren Al-Zaitun, Panji Gumilang, usai rentetan informasi miring yang dialamatkan kepada ponpes yang didirikan di Indramayu. Bahkan Panji Gumilang menyerang balik Majelis Ulama Indonesia atau MUI sebagai penghasut dan sarang teroris. Menanggapi hal tersebut, Waketum MUI Anwar Abbas bahkan pihaknya tidak masalahkan jika MUI dituduh seperti itu. Ia memang mengharapkan masalah ini dibawa ke ranah hukum, sehingga nantinya fakta di pengadilan yang akan membuktikan. Anwar Abbas beranggapan jika kasus ini tidak dibawa di pengadilan, dikhawatirkan terjadi saling tuding. Dan ini tidak baik, supaya reda ya sebagusnya masa ini diproses saja dan dibawa ke pengadilan, ujar Anwar Abbas. Anwar Abbas dulu juga menjadi kontroversi karena meminta Indonesia untuk dibubarkan. Beberapa waktu yang lalu, publik juga meminta untuk supaya MUI dibubarkan. Karena Komisi Fatwa daripada MUI merupakan terduga teroris. Sontak Anwar Abbas pun mengatakan, jika MUI dibubarkan, maka Indonesia juga harus dibubarkan. Begitu kata Anwar Abbas. Saat itu publik ramai-ramai menuntut supaya MUI dibubarkan karena salah satu petinggi daripada MUI terindikasi teroris. Jadi bagaimana menurut kalian? Apakah kalian setuju bahwa Ormas MUI pantas untuk dibubarkan? Tuliskan pendapat Anda. Jika kalian setuju dengan Panji Gumilang yang mengatakan bahwa Ormas MUI merupakan sarang teroris, ayo like video ini sekarang juga. Jumlah like menunjukkan kalian setuju dan mendukung Panji Gumilang mengatakan Ormas MUI merupakan sarang teroris. Dan apakah kalian setuju Ormas MUI pantas untuk dibubarkan? Menurut kalian kenapa ada keinginan untuk menutup dan mengganggu rumah ibadah agama lain? Apa alasannya dan kenapa ini semua bisa terjadi? Apakah penceramah-penceramah seperti Abdul Somad menjadi rujukan umat mayoritas untuk melarang umat-umat agama lain untuk beribadah? Apakah dengan melarang atau menutup dan mengganggu rumah ibadah agama orang lain, mereka bisa mendapatkan tiket untuk masuk surga? Tuliskan pendapat kalian. Jika kalian suka dengan apa yang saya sampaikan, pastikan Anda semua menekan like di video ini sekarang juga. Dan bagikan video ini ke teman dan family Anda supaya mereka semua mengetahui tentang informasi ini. Tekan tombol subscribe dan bunyikan lonceng notifikasi supaya kamu tidak ketinggalan info dari channel Jonas Leong.